Halo semuanya, pernah nggak sih kita ngerasa gemes sendiri? Kenapa ya pemberantasan korupsi di Indonesia ini rasanya kok gitu-gitu aja? Nah hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng apa sih sebetulnya yang bikin kita seolah jalan di tempat. Ini nih pertanyaan utamanya. Kayaknya setiap tahun kita selalu berharap ada perbaikan. Tapi kok kayaknya nggak ada kemajuan yang berarti ya? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Dan ini dia jawabannya dalam bentuk angka, 34. Ini adalah skor Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia di tahun 2023. Skalanya itu dari 0 sampai 100, di mana 100 itu artinya bersih banget dari korupsi. Jadi ya 34 itu masih jauh banget dari kata memuaskan. Yang lebih bikin miris lagi, skor 34 ini ternyata sama persis dengan skor kita di tahun 2014. Coba bayangin, 10 tahun berlalu, tapi kita seolah balik lagi ke titik awal. Para ahli bahkan sampai menyebut ini sebagai satu dekade yang hilang dalam pemberantasan korupsi. Kalau kita coba bandingkan sama negara tetangga, posisinya makin kelihatan. Singapura skornya 83, luar biasa tinggi. Malaysia aja di angka 47. Kita 34. Ini jadi sinyal kuat kalau ada sesuatu yang fundamental banget yang salah di sistem kita. Para ahli punya istilah keren nih buat fenomena ini, paradoks seremonialisme. Gampangnya gini, makin banyak upacara anti korupsi, makin sering kita dengar pidato-pidato hebat tentang memberantas korupsi. Tapi kenyataannya di lapangan malah stagnan. Jadi cuma ramai di seremoni, tapi sepi di aksi nyata. Oke, biar lebih jelas, kita akan bedah masalah ini satu persatu. Mulai dari kenapa skor kita stagnan, lalu kita lihat 3 akar masalah utamanya, dari soal niat, strategi, sampai implementasi. Dan terakhir, kita coba cari tahu, jadi apa dong solusinya? Jadi, penting untuk kita pahami kalau stagnasi ini bukan karena satu penyebab tunggal. Ini tuh lebih mirip penyakit komplikasi, di mana ada 3 kegagalan besar dalam sistem kita yang saling berhubungan dan bikin kita susah maju. Nah, ini dia 3 kegagalan itu. Pertama, kegagalan niat politik. Kedua, kegagalan strategi. Dan yang ketiga, kegagalan implementasi. Yuk kita kupas satu-satu biar lebih kebayang. Oke, kita mulai dari yang paling dasar, paling fundamental. Pertanyaannya simple. Apakah para pengambil kebijakan kita itu beneran punya niat tulus buat memberantas korupsi? Atau jangan-jangan ini semua cuma lip service aja? Para peneliti mengidentifikasi adanya sebuah masalah besar yang disebut state capture. Kedengarannya rumit ya, tapi intinya sederhana kok. Ini adalah kondisi di mana negara, aturan mainnya, hukumnya, seolah dibajak atau disandera oleh sekelompok kecil elit. Jadi, kebijakan yang dibuat bukan untuk kepentingan orang banyak, tapi buat keuntungan kelompok mereka sendiri. Biar gampang ngebayangin ya, kita pakai analogi pertandingan bola deh. Bayangin ada pertandingan, tapi wasitnya bukan cuma berat sebelah, aturan mainnya sendiri itu sengaja ditulis ulang supaya cuma satu tim aja yang bisa menang. Curang banget kan? Nah, kurang lebih begitulah cara kerja state capture. Terus, apa sih bukti paling nyata dari lemahnya niat politik ini? Menurut banyak analisis, jawabannya ada pada pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang terjadi secara terstruktur dan sistematis. Coba deh kita lihat di sini. Revisi Undang-Undang KPK di tahun 2019 itu dampaknya besar banget. Pegawainya diubah jadi ASN, yang artinya independensinya jadi berkurang dan lebih mudah dikontrol. Terus, ada Dewan Pengawas yang bikin proses penindakan jadi lebih panjang dan birokratis. KPK juga posisinya jadi di bawah eksekutif, jadi lebih rentan sama intervensi politik. Banyak yang melihat ini sebagai upaya sistematis untuk menjinakkan taring KPK. Nah, logis kan? Kalau niatnya aja udah setengah hati, ya pasti strategi yang dirancang juga jadi nggak efektif. Senjata yang seharusnya tajam untuk memberantas korupsi, seolah-olah sengaja dibuat tumpul. Di dunia pemberantasan korupsi modern, pendekatannya itu sudah bergeser. Dulu fokusnya adalah follow the suspect, alias tangkap dan penjarakan orangnya. Tapi sekarang yang paling efektif itu adalah follow the money. Ikuti aliran uangnya, rampas asetnya, dan miskinkan koruptornya. Tujuannya apa? Supaya nggak ada lagi yang mau korupsi, karena untungnya nggak seberapa dibanding risikonya. Sayangnya, senjata paling ampuh untuk memiskinkan koruptor ini justru belum kita miliki. Namanya adalah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. RUU ini udah bertahun-tahun jadi wacana, tapi entah kenapa nggak kunjung disahkan juga.
Padahal RUU ini krusial banget. Kalau ini disahkan, negara bisa langsung merampas aset yang diduga hasil korupsi, bahkan tanpa harus nunggu putusan pengadilan. Terus, ada yang namanya pembuktian terbalik. Jadi, si pemilik aset yang harus membuktikan kalau hartanya itu sah. Tanpa senjata ini, ya korupsi akan terus jadi kejahatan yang resikonya kecil, tapi untungnya gede banget. Sekarang kita sampai di kepingan puzzle yang terakhir. Oke, anggaplah aturannya udah ada. Tapi kenapa pelaksanaannya di lapangan seringkali macet dan nggak sesuai harapan? Inilah masalah implementasi. Salah satu penyakit kronisnya adalah apa yang sering kita dengar sebagai mafia peradilan. Ini udah jadi rahasia umum, di mana putusan hukum itu diduga bisa dinegosiasikan, dan keadilan seolah bisa diperjualbelikan bagi mereka yang punya uang dan kekuasaan. Kasus Jaksa Pinangki ini jadi contoh yang sangat jelas dan bikin banyak orang geram. Awalnya dia divonis 10 tahun penjara karena terbukti menerima suap. Tapi di tingkat banding hukumannya disunat lebih dari setengah, jadi cuma 4 tahun. Salah satu alasan hakim, karena terdakwa adalah seorang ibu dari anak balita. Padahal statusnya sebagai penegak hukum seharusnya jadi faktor pemberat, bukan peringan. Ini benar-benar mencederai rasa keadilan kita semua. Selain itu ada juga tantangan dari sisi budaya. Salah satunya adalah konsep ewuh pakewuh. Ini adalah budaya rasa sungkan atau nggak enakan untuk melawan atau bahkan melaporkan atasan yang melakukan kesalahan. Akibatnya, banyak bawahan yang tahu atasannya korupsi, tapi lebih memilih diam karena takut dianggap lancang atau merusak keharmonisan. Jadi, kalau kita rangkum semuanya, kita bisa lihat benang merahnya. Akar dari segala akar masalahnya ada di dimensi niat, yang diwujudkan lewat state capture dan dibuktikan dengan pelemahan KPK. Niat yang lemah ini kemudian melahirkan strategi yang tumpul, di mana RUU perampasan aset dibiarkan menggantung. Dan ujung-ujungnya, implementasi di lapangan pun jadi macet total karena hukum yang bisa diatur dan budaya yang permisif. Semuanya saling terhubung. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Solusinya tentu harus menyasar ke akarnya. Pertama, kembalikan kekuatan dan independensi KPK seperti dulu. Kedua, ini mendesak banget, segera sahkan RUU perampasan aset. Ketiga, reformasi sistem pendanaan partai politik biar lebih transparan. Dan yang terakhir, berikan perlindungan maksimal bagi para whistleblower atau pelapor korupsi. Perjuangan melawan korupsi ini memang berat dan masih sangat panjang. Nah, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama adalah, dari semua solusi yang ada ini, langkah mana yang menurut Anda harus jadi prioritas nomor 1 yang kita dorong bersama?